Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tola umruhu wa hasuna amaluh. Para hadirin ikhwatu iman, jamaah kajian Ahad Subuh Masjid Nurul Ilmi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan segala isinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena limpahan anugerah termasuk nikmat yang tidak terhingga yang masih senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Di samping nikmat yang paling besar, nikmat iman Islam, juga nikmat yang berharga, nikmat sehat, kesempatan atau nikmat waktu, ya, usia yang masih Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini kita bersua kembali di kajian rutin Ahad Subuh, ya. Di Ahad yang pertama, di minggu yang pertama, di bulan yang pertama, dan di tahun yang baru pula. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita, ya, untuk senantiasa mampu meluangkan waktu atau mengisi sisa-sisa usia kita ini menjadi hal yang bermanfaat ketika kita gunakan dalam kebaikan, dengan amal yang soleh, dalam ketaatan kepada Allah, sehingga menjadi usia yang barokah. Para hadirin ikhwatu iman, pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas salah satu surat yang sangat sudah kita hafalkan, ya. Surat yang sangat tidak asing, sering kita baca karena memang ayat ini atau surat ini merupakan surat yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan waktu atau masa umur yang sesungguhnya menjadi aset yang sangat berharga bagi kita sebagai manusia. Kita menyadari, kita semua mengakui, ya, bahwa waktu adalah aset yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai bagi manusia, bagi kita sebagai hamba Allah yang masih diberikan limpahan nikmat ini, sehingga kita sampai hari ini masih diberikan kehidupan. Namun terkadang ada yang seringkali kita lupakan, ya,
kita menyadari, mengakui waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Bahkan kalau kata para pedagang mah begitu ya, atau kata para ahli bisnis mah gitu, waktu itu adalah uang cenah gitu. Begitu berharganya, begitu bernilainya, sama dengan uang gitu. Bahkan mungkin lebih dari uang itu. Tapi terkadang banyak sekali orang yang kurang memberikan perhatian, padahal dianggap waktu itu sesuatu yang sangat bernilai. Karena itu seorang ulama ya, yang bernama Yahya bin Hubayroh, beliau pernah mengatakan, al-waqtu anfasu ma unita bihifzihi, bahwa waktu adalah perkara yang paling mahal, perkara yang paling mahal yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap manusia. Wa arahu ashala ma'alaika yadhi'u, akan tetapi kata beliau, aku melihatnya justru yang paling mudah untuk kemudian disia-siakan. Jadi di satu sisi manusia mengakui waktu itu sangat berharga. Waktu itu menjadi aset yang sangat berharga. Tapi masih banyak kenyataannya orang yang justru menyia-nyiakan. Ongkoh waktu teh penting, ya, tapi banyak orang yang kurang menganggap penting gitu. Mencek bahasa ilmiah nama ada yang kontradiktif gitu. Ongkoh waktu teh penting, tapi terkadang disia-siakan, sadar atau tidak gitu. Nah, maka salah satu bentuk menyia-nyiakan waktu itulah yang sesungguhnya tidak hanya berakibat ya bahwa orang banyak kehilangan hal yang berharga di dunia ini, tapi ternyata imbasnya yang paling besar adalah kerugian, bahkan kebinasaan atau kecelakaan kelak di akhirat. Nah, maka ayat yang sudah kita hafal, surat Al-Asr, adalah pesan Allah kepada kita. Bahkan secara khusus Allah menggunakan kata sumpah, ya, atau dalam bahasa Arab namanya menggunakan bentuk qasam. Qasam itu adalah sumpah Allah dengan menggunakan salah satu makhluknya atau ciptaannya. Dan ini sebagai penegasan akan pentingnya apa yang sedang Allah sampaikan itu. Seperti ibu atau bapak yang bersumpah atau menggunakan kata-kata sumpah, tentu pada perkara-perkara yang dianggap sangat penting, sehingga perlu untuk bersumpah. Komo aya nama aya nu disebut sumpah jabatan gitu ya. Artinya menunjukkan perkara yang luar biasa, perkara yang sangat penting sampai dengan harus bersumpah. Nah, maka Allah pun sama. Ya, di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang diawali dengan kata-kata sumpah. Ya, salah satunya di surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ya, wal asri, demi masa atau demi waktu. Ya, wau di sana menunjukkan
kata-kata sumpah. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu itu. Apa yang Allah hendak jelaskan kepada kita? Jadi kalau Allah bersumpah pasti ada hal yang sangat penting yang akan disampaikan. Maka Allah kemudian melanjutkan pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Diberikan waktu, begitu, diberikan modal dalam bahasa kita, atau dalam bahasa pengusaha mah diberikan aset, begitu. Tapi ternyata dia malah rugi. Pendiberi modal mah kedahna teh untungnya, Bu. Jika seorang pedagang diberi modal, harusnya dia mendapatkan keuntungan dari modalnya itu. Tapi nu aya mah malah rugi, gitu. Nah, maka Allah juga menjelaskan dalam ayat ini, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sekalipun dia diberikan waktu, modal atau aset yang berharga bagi dirinya. Pertanyaannya, apakah semua orang akan mengalami kerugian, kecelakaan? Nah, di ayat ketiga Allah mengecualikan. Asalna mah sadayana terancam menjadi orang-orang yang rugi atau orang-orang yang celaka. Ya, mun bahasa sekarang mah mungkin orang yang apa, Bu? Orang yang bangkrut gitu, orang yang kalah, menjadi pecundang, cek bahasa barudak mah gitu. Menjadi orang yang rugi. Tapi ternyata di ayat ketiga Allah mengecualikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semua orang asalnya berada dalam kerugian. Dia diberikan modal utama waktunya, tetapi terancam dengan kerugian. Maka Allah mengatakan, kecuali pertama orang-orang yang beriman. Jadi kalau tidak mau rugi, tidak mau celaka dengan modal, dengan aset yang berharga itu, kata Allah, satu, harus menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa'amilus solihat, tidak cukup dengan iman, dengan pernyataan, dengan keyakinan saja, tapi harus diwujudkan imannya itu dengan amal-amal yang soleh. Makanya banyak sekali ayat-ayatnya, ya, termasuk salah satunya contoh pada ayat ini, kalau Allah menggunakan atau menyebutkan allazina amanu, biasanya suka dilanjutkan dengan amilus solihat. Allazina amanu wa amilus solihat, hampir pada setiap ayat. Kenapa? Karena amilus solihat, amal soleh itu bukti dari iman atau wujud dari iman itu. Kan iman teh pernyataan ya, Bu, pengakuan. Tidak bisa kelihatan iman mah, karena hanya pengakuan atau keyakinan. Baru dapat dilihat kalau diwujudkan dalam amalnya. Maka iman itu pertama pengakuan kebenaran dengan hati, gitu kan, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatannya. Maka kalau orang beriman tapi tidak beramal, maka imannya dipertanyakan. Imannya dianggap belum berwujud kalau sekadar pengakuan. Nah, yang ketiga, Allah mengatakan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Artinya bahwa jika modal ini, nah jika waktu yang tadi, jika al-asr tadi tidak digunakan dengan baik, maka manusia akan mengalami kerugian. Bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Secara bahasa, al-asr itu memang banyak ada yang menafsirkan waktu asar. Tapi jumhur ulama ahli tafsir banyak yang justru menafsirkan ya tidak hanya waktu asar tapi waktu secara keseluruhan. Maka ayat ini mengingatkan bahwa waktu adalah aset yang sangat penting bagi manusia. Jika manusia menggunakannya pertama untuk beriman, kemudian dia beramal soleh, dan saling menasehati dengan saudaranya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga, memelihara kesabaran, maka tentu Allah menjanjikan kepada mereka tidak akan menjadi manusia yang rugi. Nah, tanda waktu itu sangat berharga bagi seorang mukmin. Nah, di dalam hadis Nabi mengatakan ternyata salah satu yang akan ditanya oleh Allah, dihisab oleh Allah kelak pada hari kiamat, ya ikhwatu iman, itu salah satunya berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan umur, berkaitan dengan kehidupan. Pan ari umur teh berarti waktos atau waktu gitunya Bu. Ari waktu teh berarti kehidupan. Kita diberikan usia oleh Allah berarti diberikan kehidupan. Ari kehidupan teh naon? Nya kehidupan teh waktu yang Allah berikan kepada kita sejak kita diciptakan sampai nanti kita akan meninggal dunia. Anu terus we ku urang teh pan tiap dinten di anggonya Bu Pak. Ayeuna urang nembe sabaraha dinten ngagunakeun tahun nu enggal 5 dinten sareng ayeunanya. Ayeuna kaping 5 Januari 2025. Jadi kita baru menggunakan 4 hari. Sekarang hari yang kelima dari sabaraha Bu Pak? 365 hari di tahun 2025 ini. Ya, alhamdulillah kita bersyukur ku Allah urang ditepangkeun, didugikeun kana tahun anu enggal. Nambihan tahun teh bunya Pak. Nambihan umur teh. Asalna ibu 18 tahun, ain 18. Jadi 18. Nu 40 jadi 40 hiji gitu. Nu 50 hiji, nu 60 aya janten sabaraha Bu? 60 hiji. Nu 70 aya 70 hiji. Aya nu 80 teh aya. Aya 80 aya. 80 matos seueur bonusna Bu Paknya. Margi sahur Nabi rentang umur umat Muhammad mah 70 tahun, 60 70. Janten lamun 70 tahun kaditu teh tos dibonusan ku Allah teh gitu. Nambihannya jumlah nama. Tapi hakikatna esensina nambihan ngirangan jatah yuswa, ngirangan. Nah, apan umur mah parantos ditangtoskeun. Ya, umur itu sesuatu yang sudah ditakar. Ya, pami abdi bapa sareng ibu nalika kapungkur aya di alam kandungan pun
ibu kita masing-masing pan cek Nabi yang ditiupkan atau ditentukan kepada calon manusia itu salah satunya berkaitan dengan ajal. Sabara Yuswa orang teh ditangtoskeun ngan dirahasiakeun hungkul gitu. Berarti setiap bertambah mengurangi. Lamun ibu ditakdirkeun yuswana teh 120 tahun. Bade Bu. Cenah ayeuna ge geus 1000 sakieu oge. Nya. Komo cenah 120 tahun. Dan memang dina Quran ge kitu. Sok dina Quran pan wa man nu'amirhu nunakishu fil khalqi. Jadi ternyata nambahan umur teh cek Al-Qur'an mah saur Allah lain nambahan kuat tapi nambahan ripuh. Mun dina Qur'an mah kitu. Cek Allah wa man nu'amirhu nunakishu fil khalqi. Saha wae anu ku kami dipanjangkeun umurna tiga orang nembe dipantembihan satahun. Cek Allah nunakishu fil khalqi. Kami akan mengembalikan kepada kejadian dulu. Ai urang ngawitan diciptakeun lemah kuat Bu. Lemah. Teras kuat. Tos kuat lemah deui. Tah tos lemah tidinya kuat deui moal. Moal atupan bade maot, ari kuat deui mah moal maot atuh. Lemah, kuat, lemah deui. Lamun saur para ulama mah geus dibagi 4 kelompok. Sinu tufuli teh budak, usia budak. Di lahir nepi ka usia sabaraha tahun tah budak teh Bu? Ya. Sampai usia balik usia berapa tahun? 12 sebenarnya. Kemudian syabab teh remaja, pemuda. Sampai dengan dia akil balik. Kemudian yang ketiga kahulah itu paruh baya atau dewasa madya 40 sampai 60. Ya. Nukus kermeujeuna teh kadituna saykhuh 60 tahun kaditu. 60, 70, 80. Nyatan pamitos langkung 60 atas sanes luar biasa deui Ibu. Ya, komo 80 80 mah tos langki gitu. Ya. Jadi nambihan jumlah ngirangan hakikat nama. Ya sehingga kamari pan tahun 2024 berarti sabaraha satahunna teh 360 genep dinten tos dianggo naon? Tiasa dianggo ku kahadean gitu, dianggo ku sawangsulna, dianggo ibadah sareng sanes. Berarti tinggal manggawe di etang langkung seueur mana tah tahun 2024 nah dianggo ibadah, dianggo kasayan atanapi sawangsulna. Nah maka salah satu yang nanti akan ditanya saur Nabi ya dina hadis riwayat Imam Tirmidzi salah satunya berkaitan dengan umur yang Allah berikan kepada kita. An Abi Barzata al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga dia akan ditanya ya dari 5 perkara. Nah, yang pertama Nabi menyebutkan an umrihi fima afnahu. Tuh, umurnya di manakah ia habiskan. Cek urang mah dianggo naon eta
umur teh tingawitan tadi budak, remaja, dewasa, nepi ka kolot, nepi ka seep gitu. Jadi yang pertama ditanya adalah umur. Dua, wa an ilmihi fima fa'ala. Yang kedua, ilmunya di manakah dia amalkan. Ya, diamalkeun teu anu parantos ya jadi ilmu kanggo urang teh. Karena memang ada kewajiban tidak hanya menuntut ilmu tapi juga dengan mengamalkan. Wa an malihi min aina iktasabahu. Hartanya dari mana ia peroleh, wa fima anfaqahu dan kemana ia infakan. Janten harta mah dua Bu ditarosna teh ti mana meunangna ka mana dikaluarkeun nana. Jadi sanes ka mana hungkulnya tapi ti mana meunangna, dengan cara apa mendapatkan harta itu. Ya, apakah dengan cara yang hak, dengan cara yang batil, lamun tos kengeng kamana seepna, kemana disalurkannya, itu juga akan ditanya. Dan yang kelima, wa an jismihi fima ablahu, dan jasadnya, tubuhnya di manakah usangnya. Ya, eta di nepi ka kolot, nepi ka apa Bu? Tua, renta, lansia yang tentu akan datang kepada setiap orang. Tah tingawitan anu kuat jadi lemah teh dianggo naon hungkul gitu. Nah ternyata ini ya yang akan ditanyakan kepada setiap orang nanti ya, dan dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali yang 5 ini sudah ditanyakan terlebih dahulu. Nah salah satunya berkaitan dengan waktu yang tadi. Kemudian dalam kitab Madarijus Salikin ya, karena itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau menganalogikan waktu itu laksana pedang, lir ibarat pedang gitu. Al waktu saifun, waktu itu laksana pedang. Fa in qata'tahu wa illa qata'aka, jika engkau tidak menggunakannya maka ia yang malah akan menebasmu. Ari pedang anu seukeut manfaat teu Bu? Bedog anu seukeut manfaat henteu, masihan manfaat henteu? Masihan lamun dianggona ku tukang daging gitu, ku tukang mencit nya, ku tukang naon kai gitu, sangat bermanfaat. Tapi lamun bedog anu seukeut eta aya di leungeun jelema jahat nya, dicepengan ku bangsat misalnya, dicepengan ku garong ya, atau non lain mah begal bunya. Ya tentu lain wae ngabahayakeun keur manehna, juga membahayakan bagi orang lain. Jadi sesuatu itu bisa memberi manfaat atau tidak tergantung bagaimana atau siapa yang menggunakannya. Rek dianggo naon eta bedog teh. Ibu masak nganggo peso seukeut jeung nu mintul raos mana Bu? Nu seukeut nya. Tapi lamun dibikeun ka budak, maning nu seukeut maning nu mintul? Nu mintul. Nah, sabab bahaya lamun dianggo ku budak. Tah eta teh saur anjeunna waktu ge sapertos kitu. Nu tadi teh disebut aset atau modal teh bisa jadi mere manfaat kanggo nu tiasa ngagunakeunana mah.
Justru juga sebaliknya akan berbahaya, mencelakakan dirinya, menebas dirinya, ya, merugikan dirinya jika tidak digunakan dengan benar. Ya. Nah, maka beliau mengatakan wa nafsuka in lam tashgolha bil haqi wa ilas syagolatka bil batil. Maka jika dirimu tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Gitu ari waktu mabunya Pak. Lamun ku orang teu dianggo dina kasayan, sok sanaos teu janten kaawonan, teu dianggo dina kaawonan, tapi paling tidak pasti akan menjadi waktu yang sia-sia. Lamun nembe subuh, alhamdulillah ku orang tiasa dianggo salat. Aya nu teu salat Bu? Aya meureunannya ngan duka sahana mah gitu. Eta mah jelas pan janten dosa gitu karena dia meninggalkan kewajiban. Atau ada orang yang ya, melakukan yang wajib tapi hal-hal yang lain pun masih dia tinggalkan. Henteu aya janten dosa mah, tapi paling tidak dia kehilangan waktu yang berharga. Misalnya punten ieu mah contoh punten pisan ti tos salat subuh teh tibra deui nepi ka duhur. Komo kema Ramadan nya kedap deui. Gugah subuh reup deui nepi ka duhur. Dosa teu Bu? Henteu. Nya. Janten pahala teu, dosa teu. Aya nu rugi teu? Rugi, naon rugina? Teu janten manfaat kitu hungkul. Janten upami teu dianggo kasayan memang cantang tos janten kaawonan ngan lamun teu dianggo kasayan teu janten pahala teu janten ibadah nu pasti waktosna bakal seet akan menjadi waktu yang sia-sia. Mantak tadi sawar Allah kumaha lamun alim rugi ku modal eta maka manfaatkan waktu itu untuk 3 perkara. 1 iman ka Allah, nu kadua beramal soleh tuh. Melakukan kebaikan. Nu katiluna saling berwasiat. Teras tina kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Inna min anfa'i ayyamil mu'mina lahu fid dunya ma dhanna annahu la yudriku akhirahu. Sesungguhnya hari yang bermanfaat bagi seorang mukmin di dunia adalah ia merasa bahwa hari esok sulit ia temui. Naon maksana Bu? Jadi dia tidak banyak memikirkan hari esok kan terek kumaha enjing teh bade kumaha tapi waktos nu aya ayeuna dia benar-benar manfaatkan isi dengan sebaik-baiknya keun da esuk mah can datang waktuna oge nya merencanakan silahkan tapi tidak disibukkan dengan hari esok nu can puguh ayana ya kan terkadang nu isuk diemutan tapi nu ayeuna dikantunkeun gitu enjing deui we minggu hareup we bulan hareup we padahal Allah memberikan kepada kita waktu hari ini nah nu ayeuna teu dimanfaatkeun kaduan ngemutan dinten enjing minggu payun bulan payun tahun payun nah teu ayeuna aya puntennya aya ayeuna kanggo naon Bu kurban kewe tahun hareupna bet tahun hareup aya ayeuna mah ayeuna we atuh kitunya bisi tahun hareup mah tuh teu tiasa
nya tetiasa teh bisa dianggo nu sanes heula atawa aya kepentingan anu sanes atawa mungkin urang yuswana teu dugi ka taun payun tuh matak nu aya ayeuna anggo manfaatkeun ayeuna keun we enjing mah kumaha enjing gitu tahun payun mah mudah-mudahan aya deui pan kitu Bu. Nah, makanya beliau mengatakan ya, hari yang bermanfaat bagi seorang mukmin di dunia bahwa ia merasa hari esok itu sulit untuk dia temui karena sibuk dengan beramal pada hari ini. Taya ihwatu iman rahimakumullah. Sadayana tangtos urang ngagaduhan harapan nya hoyong panjang yuswa. Tentu ya panjang umur itu karena ingin berbuat kebaikan yang lama pula. Pan gitu harapan orang. Semua orang tentu ingin diberikan usia yang panjang, tapi tujuannya beda-beda Bu Pak. Mereka mah gitu. Kunaon hayang sehat Bu. Kenapa ingin diberikan usia yang panjang? Karena ingin menikmati dunia ini lebih lama. Simburing sering masihan contohnya aya lain rencangan ibaratnya yang mana geus teu nyobat nu kapungkur grup lari orang Cina gitu. Usiana tos 70 hampir 80 tapi jag-jag keneh Bu. Ngan nu namina jelema mah pasti mengalami kelemahan. Ya, jadi kuat keneh lompat margi dina tuurna geus nganggo alat. Kalebet dina jantungna ge tos nganggo alat. Ya, jadi dilebetkeun alat dina jantungna kayak lamun melemah jantungna teh aya alat nu bisa menguatkan deui detak jantungna. Sigana mah moal maot beurnya temannya. Dalam lemah jantungna aya alat anu bakal menguatkan jadi baterai sabaraha tauneun baterai kekuatanana. Nyampean kaina jag-jag Bu. Dan itu terhubung dengan dokter pribadina. Tah sampai ka kitu. Tak lamun ngobrol ge da pasti kitu ya cenah sekarang kita nikmati dunia happy gitu cek manehna mah happy dan nanti mah masih misteri gitu. Udah wajar gitu mereka mah tidak beriman. Jadi diberikan umur sehat supaya bisa menikmati dunia gitu. Pan bagi mereka adalah surga. Tapi pan orang mah nah yang beriman bukan itu tujuannya. Kita ingin diberi waktu yang lebih lama oleh Allah, usia yang panjang oleh Allah, kanggo naon Bu? Bisa juga memperpanjang kebaikan. Nambihan yuswa teh nambihan kebaikan. Nama tak judulna bertambah umur itu harus bertambah kebaikan. Da lamun nambahan umur teu nambahan kahadean mah. Nah, jadi kadituna rugi. Bahkan picilakaun. Terus we dibere yuswa ku Allah tetapi kebaikan-kebaikan tidak bertambah. Matak saur para ulama mending maot we cenah. Nah, karena dengan meninggal dia lebih ringan dihisabna daripada dibere usia nu panjang nepi ka kolot tapi kahadean teu nambahan nu aya mah kaawonan itu yang akan justru memberatkan manusia. Maksudnya lain bunuh diri sanes Bu. Ya. Tapi tentu nah yang panjang umurnya bertambah kebaikan maka itulah manusia yang paling baik. Berarti banyak juga kebaikannya. Ketika umur yang Allah berikan semakin bertambah maka sisa hidup di dunia juga semakin sedikit. Maka tidak ada perbuatan yang paling baik dalam menjalani sisa-sisa umur selain terus berusaha melakukan kebaikan. Kebaikan mabuuhnya Pak. Naon wae bentukna seueur pisan gitu. Memperbanyak ibadah dan terus berada dalam jalan kebenaran. Tak ieu pan kahoyong urang mah.
Kenging tebu ngadoa ka Allah honjong dipanjangkeun yuswa kengeng mangga nya tah urang mah hoyong teh kanggo ieu tiasa midamel kasayan ibadah oge istiqomah dalam jalan kebenaran. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dina hadis Tirmidzi kantos ditaros ku salah sawius sahabatna. Anna rojulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair, wahai Rasul siapakah manusia yang paling baik itu? Qala Nabi mengatakan man tola umruhu wa hasuna amaluhu tuh. Orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik juga amalannya. Umurna panjang, amal nage sae. Ya, soleh gitu. Umurnya panjang tapi dan juga bertambah kesolehannya, bertambah kebaikannya. Maka itulah ya khairun nas, manusia yang paling baik. Qala fa ayyun nasi syarrun, lalu siapakah manusia yang paling buruk? Nusawali kena bunyi tadi mah paling sae, ieu mah paling awon. Nabi pun mengatakan man tola umuruhu wasa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya tuh. Jadi panjang umur teh belum tentu menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan kalau bertambah kebaikannya. Panjang umur juga justru menjadi keburukan kalau tidak bertambah kebaikannya. Nu ayaman nambahan kaawonan. Nu tadi teh Bu. Henteu midamel kagorengan mah tapi loba kapiceun waktuna teh gitu. Dengan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dunia akhirat sami eta ge. Ya. Nah, maka Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bertambahnya umur dan kebaikan menjadi ukuran keimanan seseorang. Karena orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambah umurnya. Nah, ciri orang yang beriman Bu Pak. Jadi ciri orang yang beriman mah ketika bertambah umur pasti bertambah kebaikan. Nyanyi atuh mah nya anger wae bunya. Pan sadieun teh kudu aya kasayan anu ku urang dipidamel. Ngemutna teu kedah ku materi wae pan kebaikan itu. Ya, apapun bisa menjadi kebaikan. Miceun runtah ti masjid jadi kasayan Bu Pak, janten. Ibu patepang pendak sareng nusanes saling tegur sapa senyum itu juga sodakoh tumanya tiap dinten teu bertambah kebaikan. Maka rumusnya adalah bagi orang yang beriman itu setiap bertambah hari harus bertambah kebaikannya. Tuh. Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif Ibnu Rajab mengatakan fal mu'minul qaimu bisyurutil iman la yazdadu bituli umurihi illa khairan. Nah ini Bu Pak. Maka seorang mukmin yang memenuhi syarat-syarat keimanan, menunaikan semua ketentuan-ketentuan imannya, tidaklah bertambah dengan panjang umurnya kecuali bertambah pula kebaikannya. Tah ibunya Pak. Ya, keinginan harapan orang sadayana mah ieu. Urang ngajagi kesehatan. Urang mempertahankan kesehatan, berusaha berikhtiar kanggo naon hayang nambah kasayan. Ingin memberi manfaat bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Nuipan Nabi oge nyebatkeun naon Bu? Khairun nas man nafa'an nas, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah mereka yang memberikan manfaat bagi orang lain. Teu ngariweuhkeun tatangga, teu ngariweuhkeun batur gitu. Itu ciri orang yang memberi, orang yang paling baik, kehadirannya memberi manfaat bagi orang di sekitarnya. Wa man kana kadzalika fal hayatu khairun lahu minal maut.
Maka barang siapa yang demikian, numana Bu, orang yang menunaikan ketentuan iman dengan bertambah kebaikannya, maka itulah kehidupan yang lebih baik baginya daripada kematian. Maksudnya mah kieu Bu, lamun diberi umur aset modal tadi teu nambahan kadean mending pondok weh gitu. Cek orang cek lamun dibalikeun mah lamun orang hayang panjang sok eusi ku kahadean. Tapi lamun teu bisa nyieun kahadean mending pondok we. Lain artinya kudu bunuh diri punya sanes. Dengan pondok umur teh gitu itu lebih ringan hisabanana. Panu tadi teh naon Bu? Umur teh ternyata yang pertama akan diminta pertanggung jawaban. Siga poe dinten ayeuna Bu Pak. Ayeuna kaping 5 Januari kaping 5 Rojab. Kayak di akhirat bakal ditaros ku Allah. Dianggo naon tah poe ayeuna teh tingawitan subuh nepi ka subuh deui atawa tingawitan subuh nepi ka magrib teh dianggo naon wae waktosnu dipaparinkeun ka urang teh kayak bakal ditaros ku Allah. Nya pan urang mah nambihan tah. Alhamdulillah dianggo kasaya. Pan anu kalangkung ayeuna moal tiasa diuwihan deui. Tahun payun lamun insyaallah mudah-mudahan tepang deui jeung tanggal 5 Januari 2002 tapi pantos benten tahun. Da ari waktos mah moal tiasa balik deui, moal diuwihan, moal tiasa dieureunkeun, teras we maju. Ya, jadi satu kali kesempatan hanya satu kali datang kepada kita. Subuh kali ini hanya satu kali seumur hidup datang kepada kita. Ahkeun we kege aya deui tapi geus beda waktuna kitunya Bu. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah untuk menjadikan hidup di dunia ini sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Iya Bu, aya doana sayanya doa urang dipanjangkeun yuswa oge lebetna kasayan. Ieu doana Bu, Pak. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan fi kulli khair wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari setiap keburukan. Mangga tiasa diamalkeun, tiasa dihafalkeun Bu nya, kanggo di non janten doa sadidinten. Urang nyuhunkeun ka Allah, lamun dipanjangkeun yuswa urang, maka lebetna kasayan, lamun ditakdirkeun ngantunkeun ge eta berarti istirahat urang tina sagala rupi kaawonan. Sekedik deui lah nya. Aya 3 hadis nya ieu teh intina mah tiluanana ngajelaskeun nya yen manusia atau atanapi manusia yang diberikan tambahan umur ya dengan kebaikannya itu akan lebih baik bagi mereka. Jadi tetap yuswa anu panjang eusina kasayan eta nu bakal janten sesuatu yang lebih baik atau lebih bernilai. Dan yang pertama saur Nabi. Saur Abu Hurairah, aku mendengar Rasul bersabda, ala u'anabiukum bi khiyarikum, tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling baik di antara kamu? Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasul. Qala, Nabi mengatakan, khiyarukum atwalukum a'maron wa ahsanukum akhlaqan.
bahwa orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling panjang umurnya di antara kamu dan paling baik amalnya. Ada satu kejadian ya di zaman Nabi SAW bahwa amal seseorang akan meningkatkan derajatnya dan bahwa hari-hari dalam kehidupannya adalah kesempatan untuk menambah amalannya. Ya di hadisnya riwayat Ibnu Majah ya, dan oleh Al-Albani ini sudah dikategorikan sebagai hadis yang sahih gitu. Kita nyaritakeun ngimpena sahabat Nabi nu namina Tolhah bin Ubaidillah. Anjeunna teh ngimpen ya, bermimpi satu malam didatangi oleh dua orang laki-laki dari suku Bali gitu. Lain Bali di urang gitu. Itu suku Bani Qudoah. Datang kepada Nabi keduanya dan keduanya masuk Islam secara bersama-sama. Salah satu dari keduanya lebih giat daripada yang lain. Jadi dua orang nu tadi teh sareng lebat Islamna, dua nana sama-sama masuk Islamnya, tapi ada salah satu yang lebih semangat, lebih rajin, lebih giat dibandingkan dengan yang lain. Orang yang sangat giat itu kemudian ikut berperang, lalu dia mati syahid. Kermah paling rajin punya, paling sumanget, tuluy angkat perang jihad ngantunkeun deui syahid teu? Syahid. Sigana mah pahalana pasti derajatnya oge paling sae, paling luhur. Sedangkan nu hiji deui nya, dia masih diberikan usia oleh Allah 1 tahun setelahnya. Padahal lebat Islamna sareng nu rencangana mah langkung sumanget ngiring perang ngantunkeun. Nu ieu mah henteu teu ngiring perang. Diberi usia 1 tahun setelahnya. Lalu dia meninggal dunia. Tentu dijelaskannya di nakayan dia sedang berperang. Tuh. Kemudian cek Tolhah, aku bermimpi ketika sedang berada di pintu surga, aku melihat keduanya nu jalmi nu tadi teh bunuh duaan teh. Untuk masuk surga lebih dahulu, lalu orang itu masuk ke dalam surga. Lalu dia keluar lagi dari surga, lalu mengizinkan orang yang mati syahid untuk masuk surga. Jadi nu pertama lepas surga sahabu. Bu, Pak. Ternyata anu kadua anu ngantunkeunna paneuri anu sanes meninggal di medan perang. Ternyata lebat surgana miheulaan dibandingkeun sareng anu meninggal dunia di medan perang. Lalu dia keluar lagi ya, lalu mengizinkan orang yang mati syahid untuk masuk surga. Lalu dia menemuiku kemudian berkata, kembalilah karena sesungguhnya belum datang waktu untukmu, acan cenah anjeun make gitu. Lalu dia besoknya Tolhah menceritakan kepada orang-orang dan mereka keheranan terhadapnya. Nah, bet heran bu Pak. Nu tadi teh siga urang. Nah, nu kahiji lebat surga teh bet anu kadua henteu nu kahiji. Da cek urang mah nu paling utami mah nu kahiji mati syahid teh. Nah, kemudian sampailah hal itu kepada Rasul. Mereka menceritakan itu kepada Nabi. Maka Nabi pun berkata, tadi seorang ibu, min ayyi zalika ta'jabun. Dari sisi mana kamu heran? Cek orang mana habat heran? Ya. Mereka berkata, wahai Rasul, orang yang satu ini lebih giat dari yang lain, lalu dia juga mati syahid. Tetapi orang yang terakhir mati itu masuk surga lebih dulu. Ini siga orang bu. Orang pan heran sami. Kuruna mah ieu nu mati syahid pangheulana lebat surga teh, tapi nahabat anu kadua anu teu meninggal di medan jihad yang diberikan usia 1 tahun lebih panjang.
Seorang Nabi kieu, alaisa qad maka sahada ba'dahu sanatan. Tuh, Bu. Bukankah dia telah bukankah dia orang yang terakhir mati itu masih hidup setahun setelahnya? Mereka menjawab, iya. Beliau bersabda lagi, dan bukankah dia telah menemui bulan Ramadan lalu berpuasa di bulan itu? Dan dia telah melakukan sholat sekian banyak sujud di dalam setahun. Mereka berkata, iya. Maka Rasul bersabda, jarak antara keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Kunaon Bu bet mayunan lebat surgana? Tahu ku amal kasayanana dina waktos satahun anu ku Allah dipanjangkeun yuswana. Dina satahun teh dianggo naon? Dianggo kasayan, dianggo ibadah, dianggo salat, bahkan tepang sareng bulan Ramadan. Tepang sareng Ramadan, saum Ramadan, salat tarawih jeung sajabina ngantunkeun we ternyata mayunan anu babaturanana yang mati syahid itu. Berarti naon Bu? Bahwa umur yang panjang bila dipakai dengan kebaikan ibadah amal soleh akan mendapatkan derajat yang lebih utama. Ya. Padahal mung bedana satahun. Saya mah lebih pendek lagi Bu, 40 hari akan merubah persepsinya. Ya, kisah dua bersaudara hanya beda 40 hari jarak kematiannya, namun mampu mengubah persepsi para sahabat tentang siapa yang lebih utama dari keduanya. Tadi mapan satahunnya, ia mah langkung pondok sasasi, langkung 10 dinten. Dari Amir bin Sa'ad dari Abu Waqqas dari ayahnya berkata, dahulu ada dua orang laki-laki bersaudara. Salah satu dari keduanya meninggal dunia 40 hari sebelum yang lainnya. Nu kahiji ngantunkeun 40 hari berikutnya babaturanana kitu bentena 40 dinten. Lalu keutamaan orang yang meninggal pertama itu disebut ya di dekat Rasulullah. Maka beliau bertanya, bukankah yang lain juga seorang muslim? Jadi disebut-sebut di payunan Nabi teh anu ngantunkeun anu pertama. Lalu Nabi mengatakan, bukankah yang lain juga seorang muslim? Tanu kadua ge sami muslim? Mereka menjawab, iya wahai Rasul. Dia juga lumayan cenah gitu. Lumayan cenah gitu. Maka Rasul bersabda, tahukah kamu derajat yang dia raih dengan sebab sholatnya? Sesungguhnya perumpamaan sholat adalah seperti sungai yang melimpah airnya, lagi segar, yang mengalir di depan pintu seseorang dari kamu. Dia menceburkan diri mandi di dalamnya sehari 5 kali. Apakah kamu mengira hal itu masih menyisakan dakinya? Sesungguhnya kamu tidak tahu derajat yang dia raih dengan sebab sholatnya itu. Tahnu 40 dinten teh Bu, dianggo naon? Sholat 5 waktos. Dianggo ibadah-ibadah sanesna. Sapertos Nabi nyebatkeun orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Aya keneh moal dosana Bu? Semakin bersih. Maka Nabi mengatakan, kamu mengira orang yang pertama yang engkau sebutkan, ternyata justru yang kedua itulah yang diberikan keutamaan yang lebih daripada orang yang pertama, walaupun hanya berbeda beberapa hari, tidak 1 tahun seperti hadis yang pertama. Intina naon Bapu? Intina bahwa ketika Allah berikan tambahan usia atau bertambah usia, maka harus bertambah kebaikan. Nah, mudah-mudahan ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala masihan ka istiqomahan gitunya. Masihan ka istiqomahan ka urang sadayana kanggo senantiasa
ya mengisi hari-hari usia kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memang memberikan usia kepada kita dengan usia yang panjang, mudah-mudahan menjadi umur yang barokah. Cirinya ya isinya kebaikan, amal soleh, ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.